Podcast cerdas, podcast untuk mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di acara UNW Podcast, podcast cerdas, podcast untuk mencerdaskan. Saya, Armita Rahmalandari, akan memandu jalannya acara podcast pada siang hari ini. Saya di sini tentunya tidak sendiri, saya bersama narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Heni Setyawati, SSIT MKes. Selamat siang Ibu Heni. Selamat siang Mbak Mita. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah ya, luar biasa. Luar biasa. Podcast kita kali ini akan membahas sesuatu yang menarik, tentunya mengenai BPM. Wah, apa itu BPM ya? Sebelum itu, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita, yaitu Ibu Heni, agar teman-teman lebih mengenal dekat siapa itu Ibu Heni. Moga Ibu bisa diperkenalkan kepada teman-teman semua, agar teman-teman mengenal lebih dekat dengan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Mita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam unggul, salam sukses, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mohon izin, perkenalkan, saya adalah Heni Setyawati yang saat ini diamanahi menjadi Kepala Badan Penjaminan Mutu di Universitas Ngudi Waluyo. Baik, Bu Heni ini selaku Ketua BPM atau Penjaminan Mutu Universitas Ngudi Waluyo. Kalau tadi teman-teman mendengar kata BPM, yang tersirat di benaknya tuh apa sih? Karena di universitas ini ada dua istilah BPM teman-teman. Ada Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo, ada juga yaitu Badan Penjaminan Mutu Universitas Ngudi Waluyo. Dan Bu Heni ini sebagai narasumber kita akan menjelaskan kepada kita semua tentang Badan Penjaminan Mutu Universitas Ngudi Waluyo. Teman-teman mungkin belum banyak yang tahu nih Bu, apa itu Badan Penjaminan Mutu. Maka dari itu mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada teman-teman semua apa itu Badan Penjaminan Mutu. Ya, baik. Jadi tadi Mbak Mita sudah menyampaikan bahwa di Universitas Ngudi Waluyo ada dua program ya, atau dua struktur ya. Yaitu ada struktur di tingkat Ormawa yang mungkin teman-teman podcast sudah memahaminya. Jadi di situ ada BPM ya, Badan Perwakilan Mahasiswa, dan satu lagi struktur yang ada di universitas yang disebut dengan BPM begitu ya, atau Badan Penjaminan Mutu. Tentunya ini dua hal yang berbeda ya Mbak Mita ya. Yeah. Yang satu terkait dengan organisasi kemahasiswaan, yang satu terkait dengan bagaimana Badan Penjaminan Mutu itu dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi gitu ya. Oke, jadi dalam penjaminan mutu ini Bu, apa aja sih hal yang menjadi bagian dari penjaminan mutu? Apakah sumber daya manusianya? Apakah sarana prasarananya? Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman juga. Ya. Sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan ya tentang Badan Penjaminan Mutu yang ada di Universitas Ngudi Waluyo. Jadi Badan Penjaminan Mutu di Universitas Ngudi Waluyo itu adalah unit yang berada di bawah rektor tentunya ya. Yang mana unit ini adalah bertugas untuk mengkoordinasikan, kemudian mengendalikan, kemudian melakukan pemantauan, dan melakukan penilaian terkait dengan mutu perguruan tinggi, yang mana fungsinya itu nanti adalah menyusun rencana evaluasi program, melakukan penilaian terhadap program yang dilaksanakan, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi, kemudian melakukan audit ya, audit di semua unit gitu ya. Kemudian kita koordinasikan dan kemudian tentunya akan dilakukan tindak lanjut dari hasil kegiatan tersebut. Nah, di bawah struktur BPM itu kami tentunya tidak bergerak sendiri ya, karena pekerjaan di BPM itu luar biasa gitu ya. Jadi dari Januari sampai Desember itu program kerjanya banyak sekali begitu. Kami dibantu oleh dua kepala bidang tentunya. Yang satu adalah Kepala Bidang Pengembangan Kualitas Mutu Internal yang dikepalai oleh Ibu Ella, kemudian ada Kepala Bidang Pengembangan Kualitas Mutu Eksternal yang dikepalai oleh Ibu Dewi, begitu Mbak Mita. Oke, ada dua bidang pengembangan mutu internal dan pengembangan mutu eksternal. Masing-masing tentunya punya
tupoksi atau mungkin tugas dan fungsinya masing-masing. Bisa mungkin dijelaskan Ibu sedikit saja tentang apa sih itu SPMI yang mutu internal dan SPMI yang mutu eksternal? Iya. Jadi mungkin sahabat podcast juga lebih enaknya kita adalah berbicara tentang SPMI dan SPME ya. Untuk SPMI ini adalah kegiatan sistematik yang ada di perguruan tinggi yang fungsinya adalah mulai menyusun rencana program kerja ya, kemudian kita melakukan monitoring evaluasi program kerja, kemudian melakukan audit program audit ya, kemudian menyusun instrumen-instrumen kepuasan ya, kemudian melakukan melakukan langkah selanjutnya yaitu rapat tinjauan manajemen tentunya ya. Sedangkan kalau SPME ini adalah kegiatan ya penilaian dari pihak eksternal ya, yang ini diwujudkan dalam bentuk akreditasi. Jadi akreditasi ini bisa akreditasi program studi ataupun akreditasi perguruan tinggi gitu Mbak. Berarti akreditasi ini merupakan kegiatan dari BPM juga ya Ibu ya. Mungkin dari teman-teman di sini tuh masih banyak yang ragu Ibu, masih banyak yang belum tahu akreditasi dari universitas sendiri tuh apa sih Bu? Ya. Jadi Universitas Ngudi Waluyo saat ini akreditasinya adalah B ya, sejak berdiri sampai sekarang masih B ya. Tentunya kita akan melakukan peningkatan dari akreditasi itu. Salah satunya adalah dengan semua komponen pasti terlibat dalam peningkatan mutu perguruan tinggi ini. Jadi dari dosen ya, dari luaran dosen, hasil penelitian, hasil pengabdian, kemudian publikasi ya, kemudian dari haki ya, kemudian dari mahasiswa pun juga demikian. Jadi prestasi-prestasi mahasiswa yang membanggakan yang sampai saat ini sudah kita capai itu juga membantu untuk peningkatan reputasi perguruan tinggi. Jadi semua pihak di sini pastinya terlibat ya dalam peningkatan mutu perguruan tinggi. Begitu. Nah, begitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ragu apa sih akreditasi Universitas Ngudi Waluyo, nggak usah ragu lagi, gabung aja dengan kami, kampus kami sudah terakreditasi. Begitupun juga dengan prodi-prodinya ya Bu ya? Iya, jadi kita ketahui bahwa program studi yang ada di Universitas Ngudi Waluyo tentunya sudah terakreditasi semuanya ya. Ada yang sudah akreditasi A ya, kemudian ada yang akreditasi baik sekali, kemudian ada yang akreditasinya baik ya. Tentunya semuanya sudah terakreditasi, artinya apa sih manfaat akreditasi itu bagi mahasiswa? Mungkin ada pertanyaan seperti itu ya teman-teman podcast. Jadi ketika program studi itu sudah terakreditasi ya minimal baik, itu berarti program studi sudah melegalkan untuk atau perguruan tinggi itu sudah legal untuk mengeluarkan ijazah, sehingga ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi itu sudah bisa dipakai di stakeholder atau pengguna lulusan begitu, sehingga mahasiswa tidak perlu takut, tidak perlu khawatir ya terhadap akreditasi yang ada di kita ya, karena stakeholder bisa menerima dari akreditasi yang kita punya. Keren banget ya Universitas Ngudi Waluyo ini. Nah, untuk jangka waktu lamanya akreditasi, masa berlakunya itu berapa tahun sih Bu? Dan apabila akreditasinya ini ingin diperbaiki, apakah bisa sebelum masa berlakunya habis? Ya, jadi akreditasi ini berlaku selama 5 tahun ya. Tentunya apabila ada program studi atau mungkin perguruan tinggi sendiri ada hal-hal yang kiranya harus diperbaiki, ada perbaikan atau ingin meningkatkan mutu perguruan tinggi bisa diperbaiki ya. Waktunya adalah 2 tahun setelah penerimaan SK yang pertama. Jadi harapannya semua program studi dan perguruan tinggi sama-sama meningkatkan ya, agar akreditasi kita selalu lebih baik dari yang lain. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, masih berkaitan dengan tadi ada penjaminan mutu internal dan eksternal. Akreditasi ini kan masuknya ke eksternal Bu. Ya. Nah, saya ingin bertanya terkait saya itu sebagai mahasiswa tentunya sering mendapatkan sebuah evaluasi di sistem akademik atau SIAKAD. Apakah evaluasi tersebut merupakan bagian dari BPM, Badan Penjaminan Mutu, dan yang menyusun instrumen tersebut adalah BPM? Ya,
Tentunya teman-teman mahasiswa dan teman sahabat podcast yang ada di sini sudah tahu ya bahwa kita selaku mahasiswa, dosen, tendik ya, ketika pergantian semester kita nanti akan mengisi sistem atau sistem EDOM ya, atau sistem evaluasi di sistem Siakat ya. Nah, instrumen yang ada di situ tentunya kita yang menyusun begitu. Jadi kita yang menyusun yang sudah disesuaikan dengan apa yang diminta di undang-undang begitu ya. Jadi sudah disesuaikan dengan itu. Nah, itu sebenarnya adalah bagian dari sistem penjaminan mutu internal begitu. Jadi dari hasil instrumen itu kemudian kita analisis apakah ada masukan-masukan dari mahasiswa, dari dosen, dari tendik ya, untuk perbaikan perguruan tinggi atau program studi atau fakultas begitu. Oke, baik. Berarti Badan Penjaminan Mutu ini mendengarkan keluhan dan aspirasi dari mahasiswa dan juga tenaga pendidik ya, Bu ya. Nah, selain dari sistem akademik atau SIAKAT, saya juga mendapat seperti evaluasi dosen oleh mahasiswa atau EDOM yang mana disebarkan oleh prodi mungkin ya, Bu ya. Nah, apakah BPM sendiri terdapat di tingkat fakultas dan prodi ataukah yang menyusun itu bagian prodi? Ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan kalau struktur di universitas, Kepala BPM dibantu oleh Kepala Pengembangan Kualitas Mutu Internal dan Kepala Pengembangan Kualitas Mutu Eksternal tentunya ya. Kemudian kalau di tingkat fakultas untuk penjaminan mutu ini dibantu oleh gugus penjaminan mutu ya. Jadi gugus penjaminan mutu ini membantu dekan dalam menjamin mutu di fakultasnya masing-masing. Kemudian kalau di tingkat prodi itu nanti dibantu oleh gugus kendali mutu, yang mana tentunya gugus kendali mutu ini adalah membantu Kaprodi untuk menjamin mutu di tingkat prodinya masing-masing. Nah, evaluasi yang tadi diberikan kepada mahasiswa tentunya dikelola oleh gugus kendali mutu di program studinya masing-masing. Evaluasi itu sangat berarti bagi peningkatan program studi ya tentunya ya. Jadi instrumen yang diberikan itu lebih fokus kepada dosen yang bersangkutan ya. Jadi misalnya ketika saya nih ya dalam mengajar mungkin saya tidak tepat waktu gitu ya, atau mungkin saya dalam tatap mukanya tidak memenuhi begitu. Misalnya kemarin saya sering rapat gitu ya, sehingga jumlah pertemuannya tidak memenuhi begitu ya. Nah, itu bisa hasilnya itu bisa langsung kelihatan, oh ternyata saya ini yang Bu Heni nih yang melakukan yang sering terlambat dalam mengajar, yang mengajarnya tidak tepat waktu. Nah, begitu sehingga Kaprodi bisa melakukan evaluasi ya terhadap hal tersebut dan melakukan tindak lanjut. Jadi dosen yang bersangkutan bisa dilakukan pembinaan atau teguran ringan dulu begitu ya. Sampai kemudian apakah dosen itu melakukan perbaikan apa tidak. Nah, ketika misalnya mungkin masalah itu ternyata dosennya tidak diperbaikan nih misalnya, sehingga di prodi ini tidak bisa mengatasi misalnya ya. Nah, itu bisa dibawa ke tingkat fakultas gitu. Jadi untuk dibicarakan bagaimana untuk menangani kasus tersebut gitu. Jadi ada tingkatan-tingkatan tersendiri yang bisa diselesaikan di tingkat prodi, di tingkat fakultas dan di tingkat universitas begitu Mbak Mita. Oke, ada gugus kendali mutu untuk di tingkat prodi dan gugus kendali gugus penjamin mutu di tingkat fakultas. Oke, baik. Begitu teman-teman semua. Jadi evaluasi yang di SIAKAT dan evaluasi EDOM itu juga merupakan bagian dari BPM ya Bu, untuk menjamin mutu universitas menjadi lebih baik lagi. Ya, begitu. Semisal Bu, sudah ada evaluasi dari EDOM-nya itu sudah ada nih Bu, itu ditindaklanjuti lagi oleh BPM atau tidak? Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan, semisal masalah itu bisa diselesaikan di tingkat prodi ya, misalnya ada masalah-masalah yang cukup diselesaikan di tingkat prodi, ya akan diselesaikan di tingkat program studi. Kemudian apabila masalah itu tidak selesai di tingkat prodi dan harus diselesaikan di tingkat fakultas, maka penyelesaiannya adalah di tingkat fakultas. Apabila dirasa masalah itu berat dan harus dibawa ke universitas, ya nanti akan dibawa di universitas. Sehingga masukan-masukan itu sangat berarti buat kami ya untuk menjamin mutu dan meningkatkan mutu perguruan tinggi. Oke, baik. Dari semua evaluasi nih Bu, yang tadi sudah dibicarakan ya, ada evaluasi SIAKAT, ada evaluasi EDOM, itu kan bentuknya dalam bentuk digital.
apakah ada sarana bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi keluhannya secara langsung? Mungkin melalui langsung bertemu dengan BPM, apakah bisa atau tidak itu, Bu? Iya. Jadi tentu bisa ya, apabila ada masalah yang dirasa harus segera disampaikan ya, ada masalah urgent dari tingkat mahasiswa, ada keluhan-keluhan atau komplain dari mahasiswa. Selain di Siakat, di sistem, kami juga menyediakan, kami terbuka terhadap keluhan yang disampaikan oleh mahasiswa, jadi bisa langsung kepada kami ya di Badan Penjaminan Mutu, atau mungkin di tingkat prodi, kalau mungkin mahasiswa lebih dekatnya di program studi, boleh, atau kami juga menyediakan beberapa kotak saran di beberapa titik gitu ya. Nah, kotak saran itu bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa apabila takut dengan dosennya atau tidak enak gitu ya, sehingga bisa menyampaikan di kotak saran, dan itu juga kami lakukan evaluasi ya, apakah masukan-masukan itu ya, jadi kemudian akan kita tindak lanjuti begitu, Mbak Mita. Baik. Begitulah bincang-bincang kita tentang BPM. Jadi BPM ini, penjaminan mutu, adalah menjamin mutu universitas menjadi lebih baik lagi, yang mana tadi sudah disebutkan oleh Bu Heni, ada sarana bagi kita mahasiswa dan tenaga pendidik untuk menyalurkan keluhan dan aspirasinya seperti melalui Siakat, melalui EDOM, atau juga teman-teman juga bisa menyalurkan aspirasi teman-teman melalui kotak saran atau mengunjungi BPM secara langsung. Sangat mempermudah sekali kan? Dan juga BPM ini adalah mendukung akreditasi kampus ya Bu ya, mengurus akreditasi agar menjadi lebih baik lagi. Teman-teman yang mau bergabung sama Universitas Ngudi Waluyo nggak usah ragu, karena kita sudah terakreditasi semua prodinya dan juga universitasnya. Jadi jangan ragu lagi ya Bu ya. Oke. Sepertinya cukup sekian Ibu untuk pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pada siang ini, sepertinya sudah cukup. Terima kasih banyak Ibu Heni telah bergabung bersama kami di UNW Podcast, podcast cerdas, podcast untuk mencerdaskan. Sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.